Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ketika kami mengajukan pertanyaan tentang nikmat apakah yang paling menyenangkan, nikmat apakah yang paling mengasyikkan, maka kami yakin dan percaya kita yang berhadir pun kita akan berbeda-beda dalam menjawab. Mungkin sebagian dari kita mengatakan bahwasanya kenikmatan yang paling baik, kenikmatan yang menyenangkan, kenikmatan mengasyikkan adalah kenikmatan ketika Allah menguji kita sudah berpuluhan tahun. Pagi, siang, dan malam kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Lantas Allah menyembuhkan sakit kita, maka kita mengatakan itu merupakan suatu kenikmatan yang begitu menyenangkan. Mungkin juga di antara kita mengatakan bahwasanya kenikmatan yang paling baik, kenikmatan yang menyenangkan, kenikmatan mengasyikkan adalah kenikmatan ketika pagi, siang, dan malam sudah berpuluhan tahun mengangkat kedua tangan, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak. Lantas Allah pun memberikan rezeki yang banyak kepadanya. Dia pun mengatakan itu merupakan suatu kenikmatan yang menyenangkan dan mengasyikkan. Atau mungkin pemuda dan pemudi yang ada di sini mengatakan bahwasanya, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang baik, jodoh yang soleh soleha. Lantas Allah pun memberikan jodoh yang soleh dan soleha. Dia pun menyimpulkan itu merupakan suatu kenikmatan yang begitu menyenangkan dan mengasyikkan. Pertanyaannya adalah, apakah memang itu benar merupakan suatu kenikmatan yang menyenangkan, mengasyikkan atau bukan? Jawabannya itu bagian kecil daripada kenikmatan yang paling baik dan menyenangkan. Kalau begitu, apakah yang masukkan kenikmatan yang paling baik, kenikmatan yang menyenangkan, kenikmatan yang mengasyikkan? Jawabannya sederhana. Kenikmatan tatkala ketika kita mampu membacakan ayat suci Al-Quran, kita mampu memahami makna atau arti yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dapat meneteskan air mata dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa ini merupakan suatu kenikmatan yang paling menyenangkan, kenikmatan yang mengasyikkan, bahkan pada level hakiki? Singkat jawabannya, karena kenikmatan ini bukan hanya kita memperoleh hasilnya dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita pun akan memperoleh hasilnya dalam kehidupan akhirat kelak. Hadir makan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim merupakan firman Allah, kalamullah, perkataan Allah yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada lawannya bagi kehidupan alam jagat raya ini. Oleh karenanya, kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa bacaan yang paling baik bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah adalah Al-Quranul Karim. Bagaimanakah dengan pahala bagi orang-orang membacakan ayat suci Al-Quran? Hadis yang sama-sama kita pahami, hadis yang sama-sama kita tahu, kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, barang siapa membacakan satu saja huruf dalam Al-Quran, maka baginya lah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Hadir makan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mencoba menganalisa sederhana hadis ini. Contoh, ketika misalnya kita dalam keadaan susah, ada orang yang datang untuk kita melihat kita, kemudian memberikan kita uang 1 miliar misalnya. Mungkin saja ketika Allah memberikan kita rezeki yang banyak, bentuk balas budi kita adalah 1 miliar, kita akan balas dengan 1 miliar. Atau lebih sedikit, 1 miliar kita akan balas dengan 2 miliar, atau 3 miliar, atau 4 miliar. Tapi Masya Allah, perhatikan lafaz hadis tadi. 1 dikasih 1, kemudian diberikan 10. Artinya apa? Ketika kita menganalogikan, 1 miliar bukan dibalas dengan 1 atau 2 miliar, tetapi 1 miliar Allah balas dengan 10 miliar. Masya Allah. Begitulah ketika kita membacakan kalam Allah, Allah menghormatinya, Allah menjunjung tinggi dengan memberikan balasan yang begitu luar biasa. Selanjutnya hadir makan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatu. Masya Allah. Kata Rasulullah, orang yang pandai, orang yang ahli Quran adalah keluarganya Allah. Apakah keluarga umum? Tidak. Keluarga khususnya Allah, hadir makan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita misalnya,
Ketika kita misalnya berasal dari keluarganya bupati, gubernur, atau wali kota, ada orang yang bertanya, berasal dari keluarga mana Ki? Kita dengan bangga, saya berasal dari keluarganya wali kota, kita tepuk dada kita. Saya berasal dari keluarganya bupati, saya berasal dari keluarganya gubernur. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Kita ingin menjadi bagian yang terpenting dari keluarganya. Tapi Masya Allah, perhatikan lafaz hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, kita adalah keluarganya Allah. Apakah keluarga umum? Tidak. Keluarga khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin dirahmatkan Allah, kita bahkan dijadikan sebagai keluarga khususnya Allah. Mana mungkin Allah akan menyiksa kita hadir makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata membaca ayat suci Al-Quran ini bukan hanya sekedar kita membaca, kita mendapati pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia juga adalah sebagai obat penenang hati. Ada seorang pemuda yang datang kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pemuda itu pun mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, akhir-akhir ini pikiranku kacau, tidur pun tak nyenyak. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepadanya, wahai fulan, jika penyakit itu menimpamu, maka bawalah hatimu menuju kepada 3 tempat. Yang pertama, ke tempat orang membacakan suci Al-Quran, perhatikanlah bacanya itu, atau bila perlu ikutilah bacaannya. Yang kedua, engkau harus membawakan hatimu kepada majlis ta'lim, majlis ilmu, yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, engkau harus bangun malam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menggantikan hatimu yang sedang kacau itu. Pemuda ini pergi dan mengamalkan apa yang telah disampaikannya, maka pikiran pun kembali jernih. Jadi sesungguhnya membaca suci Al-Quran bukan hanya ketika kita membaca kita mendapat pahala, tetapi dia juga adalah obat penenang hati, stres, dan seterusnya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.